Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas S1 F10 Ki. Kami akan menjelaskan tugas 7 UAS dengan mata kuliah aljabar linear. Beranggotakan kelompok saya Didik Ines Wardani dengan NIM 2211102306. Saya Rahma Riantini dengan NIM 2211102313. Dan nomor 1 akan mulai dijelaskan oleh teman saya. Di sini nomor 1, soalnya ada berikan contoh mendapatkan bentuk eselon baris reduksi dari matriks berorde 4 kali 5. Di sini saya menggunakan operasi baris elementer OBE atau Gauss-Jordan method. Mula-mula terdapat matriks sebagai berikut, yaitu matriks Z dengan baris pertamanya 00145, baris keduanya 12036, baris ketiganya 00017, dan baris keempatnya 00000. Operasi pertama yang dilakukan adalah menukar baris 1 dengan baris 2. Lalu dilanjut yaitu operasi B1 dengan pernyataan B1 kurang 3 dikali B3. Lalu dilanjut operasi B2 sama dengan B2 dikurang 3 dikali B3. Maka didapat hasil sebagai berikut. Hasil ini sudah memenuhi syarat dari bentuk eselon baris reduksi, yaitu di mana setiap baris memiliki angka yang selain 0 berupa angka 1 sebagai kepala baris atau satu utama. Lalu satu utamanya ini bersusun seperti tangga pada setiap barisnya. Jadi makin ke bawah, satu utamanya ini posisinya makin ke kanan. Dan apabila ada baris yang nilainya 0 semua, maka itu terletak di paling bawah. Pada simbol lab, hasilnya juga sudah sama seperti yang saya kerjakan. Di mana hasilnya itu 1, 2, 0, 0, min 15, 0, 0, 1, 0, min 23, 0, 0, 0, 1, 7, dan yang paling bawah itu nilainya 0 semua. Juga seperti yang sudah di Python-nya. Ini sudah di-run ya. Hasilnya sebagai berikut. Untuk operasi yang dilakukan ini, saya menggunakan tadi untuk menukar baris 1 dan baris keduanya itu digunakan swap. Untuk operasi yang keduanya itu menggunakan subtract. Yang ketiga juga sama, menggunakan subtract. Lalu dilakukan pemanggilan outputnya menggunakan perintah print. Oke, untuk soal nomor 2 adalah menentukan determinan matriks, di mana di sini ada matriks 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Untuk matriks 2 kali 2-nya adalah 2 min 3 min 1 dan hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 3 kali 3-nya 1 1 1, 2 1 1, dan 3 3 2. Dan hasilnya juga 1. Kemudian untuk 5 kali 5 ini menggunakan OKE, di mana OKE ini adalah operasi kolom elementer. OKE ini digunakan untuk mereduksi matriks ke bentuk segitiga. Bentuknya menjadi seperti ini, di mana B sama dengan A. Untuk B sama dengan A, nilai B adalah 396, maka nilai A-nya adalah 396 juga. Kemudian, ini menggunakan simbol lab untuk matriks 2 kali 2, hasilnya 1, sudah sama. Begitu juga dengan matriks 3 kali 3, hasilnya juga 1, sudah sama. Lalu untuk 5 kali 5, hasilnya adalah 396. Lalu ini untuk programnya. Nah, ini untuk programnya. Untuk yang kedua, 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Berikut adalah jawaban dari nomor 2. Pada nomor 3 terdapat soal berikan contoh mendapatkan inverse matriks berorde 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Di sini kita mulai dengan contoh inverse matriks dengan orde 2 kali 2. Terdapat rumus sebagai berikut, yaitu rumus A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C. Lalu bilangan matriksnya ini nilainya
ditukar, yaitu posisinya D ditukar dengan posisi A, B dengan C itu tetap, tapi B dan C-nya itu minus. Contoh soalnya ada matriks A sama dengan 2335, A inverse-nya sebagai berikut, disubstitusikan ke dalam rumus, didapat jadinya 1/2 kali 5 dikali 3 kali 3. Lalu untuk matriks kalinya itu, posisinya tadi 2 bertukar posisi dengan 5, dan 3-nya ini masing-masing minus, bernilai minus. Maka hasil akhirnya itu A inverse sama dengan 5 min 3 min 3, 2. Dapat dilihat pada simbol lab, hasil juga sama, 5 min 3, 3, 2. Pada Python juga sama hasilnya, 5 min 3, min 3, 2. Dilanjut untuk inverse matrix dengan order 3 kali 3. Terdapat rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Contoh soalnya itu ada matriks A, bernilai 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Mula-mula dicari determinan matriks A menggunakan metode Sarus terlebih dahulu. Itu matriks itu dikali dengan matriks itu sendiri, tapi hanya kolom 1 dan kolom 2. Dan dikalinya itu menyilang, menyamping. Ada 1 kali 8 dikali 6, 271, 3 dikali 2 kali 5. Ini masing-masing ditambahkan. Lalu 2 kali 2 kali 6, 1 kali 7 kali 5, 3 kali 8 kali 1 itu minus. Nah, maka didapat hasil determinannya itu 9. Dilanjut dengan mencari adjoint A menggunakan kofaktor A transpose sebagai berikut. Dicari matriks dengan indeks 1 kali 1, 1, 2, 1, 3. Disubstitusikan lalu kali silang hingga hasilnya adjointnya itu 13 min 5, 2, 3, 3, min 3, min 10, min 1, 4. Nah, untuk akhirnya itu kita masukkan ke rumus tadi. Rumus inverse-nya A sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Tadi determinannya itu 9, jadi 1 per 9. Adjoint-nya tadi 13 min 5, 2, 3, 3, min 3, min 10, min 1, 4. Hingga hasil akhirnya itu A inverse untuk matriks order 3 kali 3-nya itu 13 per 9, 1 per 3, min 10 per 9, min 5 per 9, 1 per 3, min 1 per 9, 2 per 9, min 1 per 3, 4 per 9. Ini pada simbol lab juga hasilnya sama seperti yang sudah saya kerjakan tadi. Pada Python juga hasil sama, tapi di Python ini hasilnya berbentuk desimal. Kita lanjut untuk inverse matrix dengan order 5 kali 5. Yaitu terdapat matriks A 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, baris ketiganya 0, 0, min 1, min 1, 0, baris keempatnya 0, 0, 0, 1, 0, kelimanya 0, 0, 0, 0, 1. Digunakan operasi baris elementer atau BE dengan metode Gauss-Jordan. Ini matriksnya itu disandingkan dengan inverse matrix bentuk umumnya, lalu dilakukan operasi pada baris ketiga, itu baris ketiga ditambah baris keempat, dilanjut dengan operasi pada baris ketiga, baris ketiganya dikalikan minus 1, didapat hasil inverse-nya sebagai berikut. Hasil sama seperti matriks sebelum diinverskan, karena inverse-nya itu dirinya sendiri. Lanjut pada simbol lab juga hasil sama saja yang sudah saya kerjakan tadi. Di Python juga hasilnya sama seperti berikut. Untuk sintaksnya
seperti ini. Ini adalah untuk nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Untuk matriks yang tidak memiliki inverse, syaratnya adalah hasilnya 0. Nah, ini untuk rumusnya. Rumus inverse dari matriks adalah A sama dengan PQRS. Ini adalah matriksnya. Dan inversenya adalah 1 per PS min QR dikali S min Q min R P. Jadi nilai P dan S ini ditukar, nilai Q dan R ini dijadikan min. Ini adalah contoh soalnya. A sama dengan 28, min 12, min 7, dan 3. Kemudian ketika di inverse, 1 per 0, 3, 12, 7, 28. Sehingga hasilnya adalah 0. Lalu ketika menggunakan simbol lab, hasilnya adalah matriks singular, di mana matriks singular ini adalah hasilnya 0. Kemudian ketika menggunakan Python, ketika di run, maka hasilnya adalah matriks B atau matriks A adalah singular, doesn't have an inverse. Itu kita ganti saja. Oke. Sudah sama ya, matriks A is singular and doesn't have an inverse. Ya, sudah sama 0. Di sini adalah matriks singular, dan untuk perhitungan Python-nya atau kode programnya tidak muncul karena matriks tersebut singular. Baik, itu adalah nomor 4. Nomor 5 akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Kita lanjut untuk nomor 5, yaitu ada soal berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, dan inverse matriks. Sesuaikan dengan order matriksnya. Di sini saya membuat soal sebagai berikut, yaitu terdapat 4 buah matriks dengan matriks P-nya itu 3 kali 2, Q-nya 2 kali 3, R-nya 3 kali 2, dan S-nya 3 kali 3. Dengan mencari operasi berupa R ditambah Q transpose dikurangi dengan P dikalikan dengan Q dikurangi dengan S lalu diinverskan. Mula-mula dilakukan transpose matriks Q terlebih dahulu, yang tadinya berorder 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Lalu matriks transpose Q-nya itu dijumlahkan dengan matriks R, didapat hasil 7, 10, 13, 7, 7, 16. Dilanjutkan dengan mengoperasikan pengurangan matriks dari matriks tadi dikurangi dengan matriks P. Dapat hasilnya 6, 3, 5, 5, 4, 7. Dilanjutkan operasi perkalian matriks. Ini berlaku sifat di mana matriks A dengan order M kali N dikalikan dengan matriks B dengan order P kali Q, maka hasilnya tuh matriks AB dengan order M kali Q. Pada soal diketahui order matriksnya itu dari A 3 kali 2 dan yang B-nya 2 kali 3. Jadi nanti hasilnya AB sama dengan 3 kali 3. Seperti yang sudah dikerjakan dapat dilihat sendiri. Dilanjut dengan melakukan pengurangan matriks, yaitu hasil yang tadi dikurangi dengan matriks S, dapat hasil 2, 5, 10, 6, 3, 4, 8, 4, 2. Dilakukan inverse matriks dengan metode Gauss-Jordan, yaitu dengan menyandingkan matriks tadi dengan bentuk umum inverse. Dapat hasilnya min 1 per 8, 3 per 8, min 1 per 8, 1 per 4, min 19 per 20, 13 per 20, 0, 2 per 5, min 3 per 10. Lalu pada simbol lab juga hasilnya sudah sama seperti yang sudah saya kerjakan tadi. Lalu pada Python, sintaks kurang lebih seperti ini. Terdapat matriks P, Q, R, S.
dilakukan operasi transpose terlebih dahulu sebagai berikut. Lalu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, lalu pengurangan lagi, dan di akhir itu dilakukan operasi inverse matrix. Kitaran. Hasilnya sudah sama ya, ini hasilnya muncul per operasi, lalu hasil akhirnya ini. Hanya saja di Python itu hasilnya berupa desimal. Untuk nomor 6, soalnya adalah berikan contoh mendapatkan solusi SPL non-homogen. Di sini sudah ada SPL yang disediakan. Dari SPL ini maka dibentuk matriks, yaitu A. Kemudian hasilnya adalah 6, 30, dan 8 ini dimasukkan ke setiap kolom. Jadi ketika ada A1, maka dimasukkan ke dalam kolom 1, kemudian A2 dimasukkan ke dalam kolom 2 atau diganti, dan A3 diganti ke kolom 3. Sehingga setiap A1, A2, dan A3 memiliki nilai 6, 30, dan 8. Oke, dari matriks tersebut dicari determinannya masing-masing. Untuk determinan A, sini adalah 44, A1 adalah min 40, A2 adalah 72, dan A3 adalah 152. Sehingga untuk solusi dari SPL non-homogennya adalah X1 sama dengan min 40 per 44, X2-nya adalah 72 per 44, dan X3-nya adalah 152 per 44. Di mana dari nilai ini atau hasilnya masih bisa disederhanakan lagi. Kemudian ketika kita menggunakan simbol lab, hasilnya adalah X1 sama dengan 10 per 11, X2 adalah 18 per 11, dan X3 adalah 38 per 11. Nilai ini adalah bentuk dari sederhana dari hasil yang ini. Di PowerPoint ini saya tidak menunjukkan sederhana, tetapi ketika menggunakan simbol lab, maka hasilnya menjadi yang ini, sederhana. Kemudian ketika menggunakan Python, hasilnya adalah bentuk desimal. X1, X2, dan X3. Ini cara 1, cara 2, dan cara 3. Dalam Python atau menggunakan kode program, hasilnya adalah desimal. Baik, itu merupakan jawaban dari nomor 6 untuk mencari solusi SPL non-homogen. Berikutnya untuk nomor 7 akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Dilanjut soal nomor 7, yakni berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorder 5 kali 1, perkalian cos dari vektor berorder 3 kali 3, dan norm vektor order 4 kali 1. Pertama-tama, ada contoh soal dari perkalian dot matriks order 5 kali 1, yaitu Q dikalikan dengan matriks Q dikalikan dengan matriks R. Matriks Q-nya tuh terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Matriks R-nya itu 0, 9, 8, 7, 6. Nah, matriks-matriks ini dikalikan berseberangan, yaitu 1 dikalikan dengan 0, 2 dikalikan dengan 9, 3 dikalikan dengan 8, 4 dikalikan dengan 7, 5 dikalikan dengan 6. Didapat hasil 0 ditambah 18, tambah 24, ditambah 28, ditambah 30. Maka hasil dari perkalian dot ini sama dengan 100 bilangan skalar. Dilanjut perkalian cross matrix order 3 kali 3. Di sini digunakan pemisalan variabelnya itu PQR. Terdapat matriksnya sebagai berikut: Z1 P ditambah 2Q ditambah 8R, dan matriks A-nya itu 1P ditambah 9Q ditambah 9R. Maka Z dikalikan dengan A sama dengan sebagai berikut. Baris pertama diisi dengan variabel PQR, baris kedua itu
nilai matriks Z yaitu 1, 2, 8. Ini matriks baris ketiganya itu diisi dengan nilai matriks A yaitu 1, 9, 9. Nah, dimasukkan atau substitusi ke dalam rumus, yakni di mana garis matriks dikali P dikurang Q dan ditambah dengan R. Di sini karena digunakan variabel P, maka nilai matriks yang ada di kolom P ini dikecualikan, jadi yang diambil hanya matriks yang ada di kolom Q dan R. 28, 99. Lalu di Q juga sama, karena Q maka Q-nya kolomnya dikecualikan. Yang diambil hanya nilai matriks P dan R, 1819. Lalu ya, untuk yang R juga sama, kolom R dikecualikan, yang diambil hanya nilai pada kolom P dan Q. 1219, lalu dikalikan silang, 2 kali 9 dikurang 8 kali 9, P, 1 kali 9 dikurangi 1 kali 8, Q, ditambah 1 kali 9 dikurangi 1 kali 2, R. Makanya dapat hasil sebagai berikut untuk hasil perkalian cross dari matriks Z dikali A, min 54P, min Q, ditambah 7R. Nah, ini hasilnya masih berbentuk matriks. Dilanjut dengan contoh soal norm vektor order 4 kali 1. Dengan rumus, yaitu norm vektor A sama dengan akar A1 dikuadratkan ditambah A2 dikuadratkan. Di sini terdapat contoh vektor A dengan nilai 8274. Karena vektor ada 4, maka pemisahannya itu A-nya ada 4. Jadi norm A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ditambah A4 kuadrat. Disubstitusikan angka-angka tadi, jadinya akar 8 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 4 tambah 49 tambah 16 sama dengan akar 133. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi akarnya tetap nilai akar 133. Nah, dapat kita lihat pada simbol lab juga sama, untuk perkalian dot tadi bernilai 100 hasilnya. Untuk perkalian cross-nya bernilai hasil juga sama, min 54 min 17. Dan norm vektor itu hasil juga sama menggunakan rumus yang sama, hanya saja di simbol lab hasilnya itu berbentuk desimal. Pada Python, sintaks code-nya seperti ini. Terdapat matriks 1, matriks 2. Untuk yang dot dikalikan, matriks cos-nya juga sama, matriks 1, matriks 2, dan norm vektornya dengan sintaks code-nya seperti ini. Lalu kita coba run. Hasilnya sama ya, untuk perkalian dot berupa skalar 100 hasilnya. Untuk yang cross itu masih berbentuk matriks min 54 min 17. Untuk yang normnya itu di sini juga hasil sama desimal, 11,53 sekian. Untuk nomor terakhir, nomor 8. Soalnya adalah berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks ordo 3 kali 3 dan 5 kali 5. Ini adalah matriks dari 3 kali 3, yaitu 0 min 1 min 3, 2 3 3, min 2 1 1. Dari matriks ini, nilai eigen yang diperoleh adalah 2 min 2 dan 4. Dan untuk vektor eigennya ada min 1 1 min 1, lalu 1 1 min 1, dan min 1 1 1. Kemudian ketika mencoba di simbol lab, ini nilai eigennya sama, dan untuk vektornya ini sama. Cuma untuk urutannya sedikit berubah atau sedikit berbeda.
Kalau di sini 4 min 2, 2. Kalau tadi saya bilang itu adalah 2 min 2, 4. Oke, ini yang 3 kali 3. Kemudian untuk yang 5 kali 5, ini adalah nilai eigennya dari matriks 5 kali 5. Ini adalah nilai eigennya. Dan untuk matriksnya adalah ini. Dan untuk vektornya adalah yang ini. Kemudian ketika menggunakan Python, ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk matriks 3 kali 3. Dan ini untuk matriks 5 kali 5. Ini hasil dari Python-nya. Baik, itu adalah hasil dari kerja kelompok kami dari nomor 1 sampai 8 untuk soal UAS atau tugas 7 mata kuliah aljabar linear. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.